warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama para guru hebat kita. Saya Agnes Nawati, guru SMP Dari selaku host pada kesempatan ini. Pada hari ini bersama kita di sesi 7 tanggal 28 Juni 2019 telah hadir dua guru hebat, yakni Bapak Jayani Alia selaku presenter kita yang akan memaparkan materi berbasis Excel untuk administrasi pembelajaran, dan Ibu Guru Hebat kita Tiasana sebagai moderator yang akan memandu jalan acara kita pada malam ini. Halo, Saya serah Ibu Rati selaku moderator. Itu hari saya share di grup pesan tidak tanggapi. Bagaimana ini kegiatannya Citra? Tahu ada berapa kali WA terus saya. Silakan Bu Tati. Bentar. Ya. Halo Bu Tati. Iya Ibu. Iya Ibu, terima kasih Bu Asni. Sebentar Bu. Ya, makasih Ibu Ya, terima kasih Ibu Asni, Bapak Guru Hebat. Jumpa lagi di VCT Batch 4, PCI 81.4 Sulawesi Tenggara. Di sesi 7 pada malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan presentasi di sesi 7 ini dari jam 7 sampai jam 8 mendatang, sesuai dengan jadwal. Materi kita pada hari ini adalah yang akan dibawakan oleh Pak Jayani. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Jayani untuk dimulai. Silakan Pak Jayani. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi moderator ini untuk yang kegiatan ini. Bagaimana tidak ada moderatornya? Tadi kemana moderatornya? Akhirnya saya ditunjuk. Terus apa saya bilang? Jadi bagaimana itu hari satu Bu Salma kan berapa kali Bu Salma dia bisa sahabat gue datanya dia sudah agak baik lagi apa tidak, karena kemarin sudah disakit. Dia sakit lagi, enggak tahu apanya lagi yang sakit kemarin. Makanya karena saya juga alasanku sama Citra, saya bilang Citra pada kesempatan ini bilang Ibu cek dulu karena itu hari saya akan mempresentasikan satu kreasi saya terkait dengan penyediaan administrasi pembelajaran yang saya beri dulu tentang satu file untuk semua administrasi pembelajaran. Dalam pemaparan saya pada kesempatan ini, saya akan batasi dalam administrasi perencanaan dan kegiatan pembelajaran saya. Banyak poin-poin seperti buku kerja 1, buku kerja 2 sampai buku 4, tapi saya akan ambil di beberapa poin di buku kerja 1 dan buku kerja guru 2. Kita ketahui sudah menjadi di kalangan guru sering ada begitu sama bapaknya. Iya baru besok di apa namanya itu juga kita pertemuan. Nggak coba yang paling kita nggak bisa coba yang paling kita share di ya tanya teman-teman di grup toh baru pastikan. Kebanyakan guru yang seperti itu. Atau mungkin kan orang atau mungkin copy paste dan hal lain itu sering terjadi kelupaan siang-siang tuh setelah pertemuan poin-poin administrasi tertentu untuk mengganti administrasi itu dari bahan-bahan itu sehingga sering membingungkan para pengguna informasi administrasinya, terutama para ditemukan masih ditemukan tangannya kirim misalnya karena dia dan sekolah lain dia di satu sekolah itu sering ditemukan. Untuk menghindari
sistem kerja yang simple yang saya akan coba tawarkan, administrasi pembelajaran berbasis Excel. Di sini tampilan ini adalah layar Excel yang saya coba desain untuk satu set ini mengandung di buku kerja 1 dan buku kerja 2. Kita ketahui bahwa buku kerja 1 itu terdiri dari analisis SKL, KI, KD, dan IPK, kemudian pengembangan silabus dan RPP-nya, sampai perhitungan kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan minimal. Kemudian di buku kerja 2 itu ada kode etik guru, ikrar guru, dan tata tertib guru. Kemudian ada program pembiasaan, ada diskusi, ada program semester, dan ada jurnal agenda guru. Untuk membuat perangkat ini, itu yang pertama langkah-langkahnya adalah kita harus buka file Excel. Kemudian mungkin tentang cara membukanya itu kita semua sudah tidak asing lagi tentang ini, karena ini Excel ini adalah program aplikasi paling sederhana yang menjadi ikutan daripada Microsoft Office. Sejak munculnya Office itu Excel ini sudah ada, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan cara membuka layar Excel itu saya kira tidak perlu saya paparkan. Kita buka file baru, kemudian kita buat satu set pertama, yaitu set menu. Ini saya istilahkan sebagai set menu. Kita buat berbagai sel yang memuat item-item dari administrasi guru tadi. Itu yang sudah saya sebutkan tadi, buku kerja 1. Kemudian kita buat link. Cara membuat link, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, ada dua macam. Yang pertama kita ambil di menu insert, kemudian langsung kita klik hyperlink. Nah, hyperlink di sini untuk membawa navigasi daripada pekerjaan kita ke set yang akan kita buat. Nah, di sini saya buat bahwa logo di sini gambar, atau mungkin bisa dipasangkan fotonya Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya kasih link untuk membuka set data dasar. Jadi pekerjaan ini hanya kita membutuhkan Permen nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD dan data dasar sekolah dan data pribadi guru dan kepala sekolah. Itu yang kita cita dan bisa selesai semua pekerjaan di dalam perangkat pembelajaran kita. Kemudian ini saya coba buka link dari gambar ini atau dari foto ini. Kita akan buat link seperti prosedur tadi, buka dari insight, kemudian hyperlink. Di sini ada pilihan. Kalau kita mau link ke file lain atau ke website, kita ambil yang bagian atas itu di link to situ. Kemudian kalau kita mau link ke dalam dokumen ini, ke dalam file ini, itu ada di place in this document. Di situ kita ambil, karena petunjuknya di sini untuk mengklik gambar ini, kita akan terbawa ke data dasar, maka kita pilih data dasar. Setelah kita pilih data dasar, maka pada saat diklik gambar logo ini, kita akan terbawa ke set data dasar. Ini tadi saya sudah klik. Nah, data dasar di sini yang akan kita kerjakan hanya nama sekolah, mata pelajaran. Kemudian di sini saya ambil contoh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian kelas dan semesternya. Di sini ada pilihan kelas, ada semesternya, semester 1, semester ganjil. Kemudian ada tahun pelajaran dan seterusnya, nama guru mata pelajaran. Ini saya masih pakai nama ustaz dan ustazah. Kemudian kepala sekolah, saya masih pakai nama bos kita semua. Dan seterusnya tanggal tanda tangan dan tempat tanda tangan, kota tanda tangan.
Kenapa kita harus pakai data dasar ini? Karena apa? Karena dengan satu kali mengganti data-data ini, semua dokumen administrasi pembelajaran akan terganti secara otomatis dengan menggunakan file sederhana ini. Yang terakhir adalah KKM. Sudah menjadi kebiasaan kita di Sulawesi Tenggara dalam pengamatan saya. Itu sering KKM itu ditentukan oleh sekolah secara bersama-sama, ribut sekali itu penentuan KKM biasanya. Sehingga apa yang kita sering dapatkan di pelatihan-pelatihan tentang KKM itu ada model analisisnya, ada pendekatannya, ada cara menganalisis sehingga melahirkan satu angka, tapi pada realitasnya sering ditentukan secara ini karena itu berhubungan dengan kualitas pelaksanaan proses dan hasil belajar di sekolah itu, sehingga itu diambil oleh para stakeholder sekolah untuk menentukan KKM itu. Biasanya langsung dipatok KKM 75 atau 7 berapa. Di sini saya ambil contoh KKM 75. Itu kemudian kita kembali ke menu. Di dalam file ini setiap set itu akan ada gambar seperti ini juga untuk kembali ke set menu. Itu tentang cara membuka linknya. Jadi semua sel-sel yang mengandung komponen-komponen administrasi pembelajaran ini akan kita terbawa ke dokumen sesuai dengan apa dengan jenis dokumennya. Kemudian kita mulai dari kompetensi dasar. KIKD di sini adalah hasil copy paste dari Permen nomor 37 untuk SMA dan 36 untuk SMP tahun 2018 sebagai pengganti dari Permen 24 tahun 2016. Ini juga sebenarnya salah satu manfaat dari salah satu keunggulan dari file sederhana ini adalah mensiasati seringnya perubahan konten kurikulum yang dibuat oleh oleh para pemangku kepentingan pendidikan kita, sehingga untuk memudahkan kerja kita untuk mempersingkat, menghemat energi guru, saya buat seperti ini. Ini adalah konten dari KIKD untuk pembelajaran di SMP yang saya ambil contoh ini. Jadi SMP berarti Permen 36 seharusnya, bukan Permen 37. Kemudian bahan selanjutnya itu adalah SKL. Keterkaitan antara SKL, KI dan KD ini saya buat seperti ini. Terkait dengan modelnya, dengan bentuknya, memang ini sedikit saya modifikasi dari apa yang sering diberikan contoh-contoh dari para pemangku kepentingan yang sering datang ke sekolah kita. Saya coba buat modifikasi seperti ini untuk mempersingkat kolom supaya bisa jelas informasi administrasinya kepada pengguna administrasi informasi. Ini. Jadi apa yang bersumber dari data dasar tadi itu kelihatan di unsur-unsur data-data sekolah di atasnya. Untuk tiap-tiap komponen pembelajaran sering kita dapatkan, biasanya dia mulai dari sekolah, nama atau satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, tahun ajaran, tidak pernah meleset dari tiap jenis administrasi pembelajaran. Nah ini sering, kalau guru apalagi sudah dikejar-kejar oleh pengawas dan kepala sekolah untuk membuat administrasi pendidikan, sering kelupaan mengganti unsur-unsur ini seperti nama sekolah. Kadang-kadang masih SMA Negeri 4. Kita mau bikin di SMA Hidayatullah, karena kita pinjam filenya orang, kita lupa ganti. Itu sering terjadi. Saya sendiri juga pengalaman pribadi saya seperti itu. Sering masih namanya sekolahnya orang, kita masih ini. Bahkan sering kita tanda tangan di namanya guru lain di bawah tempat tanda tangan. Nah, ini diambil dari data dasar tadi. Dari data dasar ini. Ini dari data dasar ini. Semua apa yang ada di data dasar ini akan pindah ke sini, termasuk tanda tangannya. Sampai di tanda tangan di bawah itu akan terambil dari data dasar. Cara membuat Bapak Ibu guru sekalian adalah cukup memasukkan fungsi ini. Mungkin bisa kelihatan atau agak kabur barangkali ya, agak kecil.
cara membuat fungsinya itu adalah ini itu tadi yang pertama sama dengan ini ada istilah fungsi bahasa Inggris kayaknya ini, mohon maaf kalau saya salah baca, sama dengan konsep apa konsaten apa ini koncatenate apa ya, saya agak kurang mahir dalam bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris. Nah, dari fungsi ini kemudian kita kasih buka kurung, kemudian tanda kutip untuk tanda kutip di situ untuk memberikan status teks di dalam rumus kita. Nah, itu diapit oleh dua tanda kutip ganda. Tanda kutip ganda kemudian kita kasih titik 2 karena biasanya itu identitas sekolah itu disambung dengan titik 2 kemudian sekolah apa misalnya. Itu setelah tanda kutip ganda tadi dikasih titik koma, kemudian lanjut nama selnya, nama setnya yaitu data dasar, kemudian posisi sel di mana nama sekolah ini terdapat. Nah, di sini nama sekolah yaitu SMP kita semua itu saya tempatkan tadi di set data dasar itu pada sel E5, kolom E baris kelima. Itu saya masukkan statusnya di tempat sekolah ini sehingga dia muncul secara otomatis muncul SMP kita semua. Nah, ini sementara masih tercatat sebagai SMP kita semua. Untuk menunjukkan cara kerja dari file ini, saya akan coba ubah nama sekolahnya sebagai sampel saja ini Bapak Ibu guru hebat. Itu nah di sini masih SMP kita semua, saya akan ubah jadi SMPS Hidayatullah. Ya, saya ubah jadi SMPS Hidayatullah. Coba kita lihat hasil perubahannya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah berubah SMPS Hidayatullah. Itu akan terjadi untuk semua jenis-jenis konten dari administrasi ini seluruhnya. Kemudian di SKL ini, keterkaitan SKL, KIKD dan IPK ini, saya membuat KIKD-nya itu dari permen, jelas KD, kemudian ada indikatornya. Nah, indikator ini akan langsung berpindah dengan bekerja di set ini, akan langsung berpindah setidaknya ke KKM, kemudian ke silabus, kemudian ke RPP, dan ke pemetaan KIKD. Mari kita coba lihat dengan prosedur yang sama seperti tadi. Kalau itu sifatnya adalah penggabungan dari isi sel, maka kita awali dengan fungsi koncatenat itu. Nah, kemudian kalau dia hanya berisi konten satu sel saja, cukup sama dengan kemudian kita bawa ke selnya atau ke set yang akan kita buat. Kemudian kita lihat di silabus juga sama. Ini silabus ini berisi materi pembelajaran. KIKD di sini tidak diketik, langsung diambil dari set KIKD tadi yang dari permen. Jadi dengan bekerja di set ini semua sudah selesai. Selanjutnya RPP. Nah, di RPP ini ada beberapa poin yang dipindahkan dari tempat lain dan poin-poinnya seperti kemudian materi, selanjutnya metode itu masih langsung di sini. Jadi di dalam RPP yang dibuat dengan file ini, Bapak Ibu guru hebat, itu yang dikerja di RPP itu hanya tujuan, materi, dan metodenya. Sedangkan yang lain langsung berpindah dari file-file dari set yang sebelumnya. Itu. Kemudian yang unik adalah penetapan kriteria ketuntasan minimal atau dalam nomenklatur baru adalah ketuntasan minimal belajar atau KBM, ketuntasan belajar minimal atau KBM. Itu di sini saya menggunakan ketentuan KKM 75. Untuk membuat KKM ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu
sampai bekerja semua satu persatu tiap-tiap poin. Cukup di set data dasar tadi. Ini ada KKM 75. KKM-nya 75 itu di sini juga masih 75. Masih 75 di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ubah KKM di data dasar ini menjadi 70 atau 80, maka semuanya KKM tadi itu akan berubah. Termasuk dari perhitungan-perhitungannya, itu akan berubah. Ini mudah-mudahan bisa disimak. Ini berubah 80. Seluruh komponen-komponen perhitungannya itu berubah secara proporsional, sehingga nanti akan menemukan perhitungan rata-rata akhir juga adalah 80, tadi dari 75. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu hebat? Saya buka Bapak Ibu sekalian, ini cara membuat postingan dari angka-angka KKM ini. Saya buat 3 kolom pembantu yang tadi saya sembunyikan, ini baru saya buka. Ada 3 kolom pembantu di dalam set saya ini, saya masukkan di kolom L dan M dan N yang tadi saya sembunyikan. Ini saya kasih angka sebagai dasar perhitungan untuk memberikan angka dari kriteria-kriteria penetapan KBM ini. Saya kasih antara min 3, angka mulai min 3 sampai min 2. Di sini saya asumsikan bahwa untuk mengisi kolom dari kriteria perhitungan KKM ini, saya ambil penjumlahan dari angka pembanding, saya sebut ini sebagai angka pembanding, angka pembantu, jumlah dari angka pembantu ini dengan KKM yang kita ketik langsung di set data dasar ini. Nah, jadi setelah kita ketik ini, maka nilai dari komponen kriteria KKM di tiap-tiap indikator itu akan merupakan hasil dari penjumlahan KKM yang ditentukan oleh kepala sekolah ditambah dengan angka pembantu. Di sini saya ambil contoh di KD 13 di kriteria kompleksitas materi itu di sini ada 75. Dari mana 75 ini adalah penjumlahan dari KKM yang ditentukan oleh kepala sekolah ditambah dengan angka pembanding, angka pendukung ini, angka pendukung saya istilahkan di sini. Jadi di sini adalah 80 tambah min 1. Sehingga dia di sini melahirkan 79. Nah, seperti itu selanjutnya. Kemudian di angka yang akan saya kalikan dengan indeks siswa, itu saya kasih 0, karena asumsi saya adalah indeks siswa itu kita anggap dia sama dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah, karena biasanya KKM itu didasarkan dari hasil perolehan siswa di semester sebelumnya. Dengan demikian, saya asumsikan indeks siswa itu sama dengan seluruhnya sama dengan KKM yang ditentukan sekolah. Teks seperti ini terjadi semua indikator dari awal sampai akhir perhitungan KKM. Jadi kita bermain di angka min 3 sampai positif 3. Kemudian kita jumlahkan kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa itu kita jumlahkan dengan angka ini dari KKM yang ditentukan. Sehingga otomatis akan hasil akhirnya akan mencapai
80. Kalau di sini saya sudah ubah tadi dari 75 ke 80. Nah, itu teknik untuk menyusun sehingga kita tidak terlalu kerepotan bagaimana cara membuat KKM seperti apa ini seperti apa itu ya, ketik saja 70 atau 75 atau 80 90 langsung akan terdata secara otomatis di sini. Adapun terjadi perubahan daripada situasi objektif di sekolah, kita bermain di angka pendukung. Apakah min 3, apakah positif 3, apakah min 2, positif 2, atau min positif 1 atau 0. Itu kita bermain di situ, itu yang diubah, maka dia akan berubah semuanya. Oke, saya sembunyikan kembali dengan itu, saya nolkan kolomnya. Ini dengan mengubah data dasar Bapak Ibu guru sekalian, itu kita bisa mengubah seluruh isi daripada administrasi pembelajaran yang kita buat. Bahkan kalau kita mau menambah ke buku kerja 3, bisa kita bikin kolom 1 di sisi kanannya, itu bisa kita lakukan dengan hanya dengan satu modal, yaitu sedikit ketekunan, karena ini agak butuh ketelitian juga. Mungkin ini barangkali yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini Bapak Ibu guru hebat. Untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke Ibu moderator hebat kita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jayadin, materinya yang luar biasa sekali ini. Saya ini sudah punya rencana nih mau saya ini. Nanti mungkin bisa diminta soft copy-nya Pak ya. Insya Allah Bu, insya Allah boleh. Makasih Pak Jayadi. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu guru hebat, kita tiba pada acara sesi tanya jawab atau sharing. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait dari materi yang disajikan oleh Pak Jayadi. Silakan Pak, Bapak Ibu. Habis ini sudah nih. Jam berapa hari ini jam berapa? Kalau pulang hari apa kah? Rabu apa Kamis? Oh, pulang Rabu di. Oh, udah bebek terus itu yang satu. Dari tadi lihat sebentar sudah terlalu banyak nih, kita tidur nih dulu. Iya Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan sambil mengisi presensinya ya Bapak Ibu. Ya, dari saya mungkin Pak Jayadi, satu mungkin dari saya Pak. Iya, baik Bu. Ya, saya hanya mau ini saja Pak, mau memastikan dari biasanya kan kita kadang-kadang saya tuh pernah dapat soft copy seperti ini dari internet, cuma rata-rata kesulitannya itu kayak logonya itu tidak bisa diganti. Berarti ini kayak yang seperti ini tadi data dasarnya seluruhnya itu bisa kita ganti Pak ya, kita sesuaikan dengan sekolah kita. Bisa Bu. Ini tidak ada yang di paspor semuanya. Oh begitu bisa Pak diganti. Ya? Oh ya. Ini pakai foto biasa. Iya, ini SMP Pak ya? Iya, sementara saya pakai contoh SMP ini bukan SMA. Oh gitu. Kalau Ya, SMA bisa apa? diganti nama SMP-nya. Kalau SMA apa beda? Atau sama aja Pak? Kalau SMA cukup Ibu bekerja saja ganti saja ini KIKD Bu, yang ini. KIKD-nya ya? Kalau sudah diganti ini semuanya akan berganti ke belakang semua. Oh iya. Ini sudah ini terkait dengan kurikulum 2013. Ini yang 2013 yang Permen 2018 ini Bu, yang nomor 37. Oh iya. 36 37. Iya. Oh iya. Oh berarti sudah bisa. Iya. Makasih Pak Jayadi. Makasih Bu.
Ayo Bapak Ibu, kesempatan silakan jika ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan ke Pak Jayadi. Sambil menunggu teman-teman bertanya Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan ininya aplikasinya ini. Iya, saya kira ini dalam rangka mengurangi tingkat kesalahan postingan maupun kesalahan eh, penentuan konten-konten administrasi pembelajaran kita. Itu penting kita mendesain administrasi pembelajaran kita dengan cara seperti ini supaya kita memang biasanya kalau ada koreksi dia sering dari pengawas, dia mendapatkan satu item yang terjadi kesalahan itu sering hanya itu yang kita koreksi, padahal ada administrasi pembelajaran mulai dari SKL, KIKD dan IPK itu sampai RPP itu punya keterkaitan semua. Jadi kalau hanya satu coretan itu saja yang kita perbaiki sering terlupakan. Nah, dengan model seperti ini begitu kita ganti satu, semuanya akan berubah. Iya, karena sudah di aplikasi Pak ya? Iya, di aplikasi ini. Iya, iya. Iya, saya lihat bagus sekali nih program anunya nih, aplikasinya nih. Sebenarnya ini ada juga buku kerja 3 yang berisi penilaian, tapi agak berat untuk kalau saya tambahkan dengan itu sehingga saya ringkas, saya hapus sebagian. Berat saya share di sini karena terlalu banyak fungsi-fungsinya sehingga dia berat untuk diakses di ini laptop. Atasnya tidak terlalu. Tapi nanti mudah-mudahan yang untuk di-share bisa lengkap Pak ya, buku kerja 1, 2, 3, 4. Insya Allah. Oh iya, terima kasih Pak Jayadi. Ya, bagaimana? Kayaknya nggak ada pertanyaan ini Pak. Mungkin pada sibuk semua atau mungkin mempersiapkan untuk presentasi berikutnya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, mungkin kesimpulannya Pak Jayadi, silakan Pak. Iya, baik Bu. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberi simpulan dari materi yang saya bawakan pada malam hari ini, yakni yang pertama bahwa administrasi pembelajaran adalah salah satu tuntutan yang menjadi salah satu tupoksi guru, sehingga ketertiban dalam mendesain administrasi adalah hal yang tidak kalah pentingnya dari tugas-tugas guru yang lainnya. Oleh sebab itu, kreativitas seorang guru untuk mendesain berbagai model administrasi pembelajaran dituntut sebagai bagian dari profesionalismenya sebagai guru profesional. Untuk itu, satu file untuk semua administrasi pembelajaran saya anggap penting untuk dibuat oleh guru dalam rangka mewujudkan tertib administrasi tadi. Mungkin demikian simpulan dari saya, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Billahi fisabilil haq khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jayadi untuk presentasi yang hebat pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, dari presenter kita sudah menyimpulkan materi yang beliau bawakan tadi, materi yang sangat menarik. Untuk selanjutnya saya Tati Hasrawati Asana sebagai moderator undur diri dan saya serahkan untuk penutup ke Ibu host kita, Ibu Asni. Silakan Ibu Asni. Memandu acara dengan hebatnya. Lagi terima kasih Bu Tati. Demikian apa yang telah kita sama-sama pemaparan dari Bapak Muhammad Jayani Alita SE. Kita sepakat bahwa materi yang diantarkan adalah materi yang sangat berguna untuk kita semuanya. Semoga ya Pak Jayadi, kami juga mengucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah di-share kepada kita semuanya. Dan kepada sama ini untuk pemaparan dari Pak Jayadi.
Dan akhir kata kami dari yang bertugas malam ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.